Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Sri Mulyati, NPM 211100063 dari kelas 4B Manajemen Reguler A STIE Yasa Anggana Garut. Video ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan tugas Manajemen Operasional 1 dengan judul Implementasi Manajemen Operasional terhadap Usaha UMKM Produk King Kong. Sebelum membahas ke produk, di sini saya akan memberikan pengertian terkait manajemen operasional. Manajemen operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Produk King Kong ini merupakan produk cemilan yang berbahan dasar dari singkong dengan hasil akhir berupa keripik singkong dengan berbagai varian rasa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai logo dari produk King Kong. Dalam logo produk King Kong ini terdapat beberapa elemen, diantaranya ada kata King, yang kedua ada kata Kong, yang ketiga ada simbol mahkota, dan yang terakhir ada simbol singkong. Yang pertama ada kata King. Kata King ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya adalah raja. Pengambilan kata King atau raja ini diharapkan produk nantinya bisa menjadi raja pasar untuk jenis makanan yang dijual. Yang kedua ada kata Kong. Kata Kong diambil dari bahan utama pembuatan produk, yaitu singkong, menandakan bahwa bahan yang biasanya dianggap sebagai bahan makanan zaman dahulu bisa menjadi makanan yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya ada simbol mahkota. Simbol mahkota ini diambil dari seorang raja. Agar terlihat sebagai raja, maka harus memakai mahkota sebagai pembeda. Begitu juga dengan produk King Kong ini. Selanjutnya yang terakhir ada simbol singkong. Simbol singkong menunjukkan bahwa produk ini berbahan dasar dari singkong. Kenapa simbol ini diambil? Karena tidak semua orang tahu bahwa kata Kong ini diambil dari kata singkong. Maka diambillah simbol singkong ini. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi dari produk. Visi dari produk ini adalah bisa menjadi produk yang dapat bersaing dengan produk-produk yang lain yang serupa dan juga bisa bersaing dengan makanan-makanan cepat saji. Misinya memberikan pelayanan yang terbaik, menciptakan produk yang berkualitas, memberikan kesadaran bahwa singkong dapat bersaing dengan makanan-makanan yang lain, dan yang terakhir, memberikan kesadaran kepada orang lain bahwa singkong mengandung banyak vitamin yang baik bagi tubuh. Selanjutnya ada layout. Definisi layout adalah desain atau tata letak. Layout adalah susunan, rancangan, dan tata letak ruang dari sebuah elemen yang sengaja didesain dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan produksi. Dalam layout atau tata letak proses produksi produk King Kong ini dimulai dari yang pertama ada proses pengupasan dan pencucian, yang kedua ada tempat pemotongan, yang ketiga ada tempat penggorengan, dan yang terakhir ada tempat pengemasan dan pembumbuan. Layout atau tempat yang baik akan memudahkan proses produksi. Layout menjadi salah satu penentu kecepatan dalam bekerja dan kecepatan dalam penentu proses produksi. Karena apabila penataan layout yang berantakan, maka proses pengerjaannya pun akan terhambat. Begitupun sebaliknya. Apabila penataan layoutnya baik, maka proses pengerjaannya pun akan terselesaikan dengan cepat. Selanjutnya yaitu proses produksi. Sebelum membahas bagaimana cara membuat produk tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui alat dan bahan apa yang diperlukan dalam proses pembuatan. Bahan baku merupakan hal yang pokok dalam proses produksi. Apabila bahan baku yang tersedia baik, maka proses produksi pun akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Apabila bahan baku yang tersedia tidak baik, maka hal itu akan menghambat pada proses produksi. Alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan atau proses produksi diantaranya ada pisau,
wadah, alat pemotong, wajan, dan tungku atau kompor. Sedangkan bahan yang dibutuhkan antara lain ada singkong, minyak, bumbu, dan standing pouch. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi keripik singkong sangatlah mudah. Mulai dari pengupasan kulit singkong, kemudian dilanjutkan dengan pencucian agar singkong menjadi bersih. Setelah pencucian dilakukan, maka dilanjutkan dengan proses pemotongan. Proses pemotongan ini tidaklah semudah yang dibayangkan, karena proses pemotongannya harus diiris tipis dan berbentuk bulat. Agar singkong menjadi renyah, maka harus direndam air kapur selama beberapa menit. Baru setelah itu bisa digoreng. Proses penggorengan dilakukan sampai singkong menjadi agak kekuningan, kuning keemasan. Setelah itu barulah bisa diangkat. Setelah itu prosesnya dilanjutkan dengan pembumbuan lalu dikemas ke dalam standing pouch. Ada contoh dari alat pemotong. Selanjutnya yaitu harga. Harga yang ditetapkan untuk satu wadah atau satu pouch itu adalah Rp5.000. Yang terakhir yaitu mengenai break-even point. Break-even point atau sering disingkat menjadi BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran sama, atau suatu kondisi di mana penjualan perusahaan cukup untuk menutupi pengeluaran bisnisnya. Dengan kata lain, BEP ini bisa disebut dengan titik impas atau keadaan di mana perusahaan tidak mengalami untung dan tidak juga mengalami rugi. Di sini ada contoh perhitungannya melalui produksi produk singkong. Diketahui biaya tetapnya Rp50.000, biaya variabel Rp200.000, harga jual Rp5.000 dan jumlah produksi 70. Yang pertama kita menghitung BEP unit. Untuk menghitung BEP unit dengan rumus biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, diketahui di sini hasilnya 23,3 atau dibulatkan menjadi 24. Jadi, di sini diketahui dengan 24 unit penjualan, perusahaan produk singkong ini sudah menduduki posisi BEP. Dan selanjutnya yaitu BEP rupiah. Untuk mengetahuinya dicari dengan rumus biaya tetap produksi dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit dikali harga per unit. Nah, di sana juga diketahui hasilnya adalah 124.000. Jadi, untuk produksi produk singkong ini dapat mencapai posisi break even point atau BEP ini dengan 124.000 atau 24 pieces penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak sekali terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.